Salam Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Singkat saja ya, si pelo dan hujatan pada HTD. Bapak Ibu Saudara, bukan sekali ini ya saya menyebut tentang si pelo ya. Dulu saya sering menyebutnya pelo bindeng. Pelo itu kan bahasa Jawa yang artinya bindeng ya. Pelo ini ya menghujat-hujat saya ya, karena katanya saya itu menghilangkan Bapa katanya ya, yang tidak paham kamu ya, lalu yang kamu jadikan sasaran HTD ya. Pelo ini kalau di tempat kami levelnya level 1 ya. Ya jauh kalau sama HTD ya. Ya, HTD tidak menghilangkan Bapa. Yesus sendiri yang menghilangkan Bapa dengan berkata, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Berdoalah kepadaku dalam namaku. Jadi Yesus yang menghilangkan Bapa. Yang menghilangkan doa kepada Bapa itu Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 14 dan Yohanes 16 ayat 26. Salah satu, lalu pelo ini, si pelo, si bindeng ini, saya dulu menyebutnya bindeng-bindeng ya. Suka jadi apologeter lah ya. Ini satu grup sama LP ya, sama LP yang dulu saya suka sebut-sebut LP itu ya. Itu akhirnya si pelo bener-bener ke LP. Ya kalau bagi saya ya ilmunya nggak seberapa lah. Nah si pelo sama LP ini senengnya comot-comot keyakinan lain ya. Ayat keyakinan lain, ayat kitab keyakinan lain dicomot-comot ya. Maka si pelo bener-bener masuk LP ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya berkali-kali mengatakan ya, apapun pertanyaan kepada kita, jawablah pakai ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu mau pertanyaan dari luar sana, dari agama luar sana, mau tanya apa saja jawabannya ada di Alkitab. Ya. Itu ya, dan ternyata benar ya. Si pelo ini akhirnya ya kena batunya ya. Kena batunya sekarang masuk LP beneran begitu ya. Saya sih tidak kenal sama si pelo ya, tapi dia salah satu yang menghujat-hujat saya ya. Dia adalah pembela Bapa, pembela Tritunggal, pembela segitiga. Ya, sama LP juga, cuman LP kayaknya nggak frontal, nggak langsung ke saya. Kalau si pelo ini ya saya blok juga ya akhirnya ya. Ya seperti itulah ya. Ya, bukan HTD yang menghilangkan Bapa. Apa wewenangnya HTD menghilangkan Bapa? Yang jadi masalah adalah HTD paham, kamu tidak paham. Disitulah HTD ini sama dengan para rasul, dengan para murid, sama pemahamannya. Yesus Allah yang benar lah, kamu kan pembela Bapa. Nah, ya kemudian mereka mendeklarasikan diri sebagai apologeter ya, apologeter abal-abal lah. Akhirnya ini kan satu grup nih, LP sama bindeng pelo ya. Saya dulu menyebutnya bindeng pelo. Ya. Apologeter abal-abal ini ya, dia tidak berhak mengatasnamakan Kristen karena mereka juga bukan orang Kristen. Mereka bukan penyembah Yesus Kristus, tapi mereka penyembah segitiga dan Tritunggal. Jadi itu bukan orang Kristen. Ya, cuman si pelo ini memang kegemarannya begitu ya. Mencomot-comot kitab orang lain lalu dibahas-bahas ya toh. Lalu ujung-ujungnya ya pasti ya tidak benar lah ya, tidak boleh ya. Apapun pertanyaan mereka
dari luar kekristenan, jawablah pakai ayat Alkitab. Lebih dari cukup untuk menjawab mereka. Bahkan saya mengatakan semua pertanyaan dari saudara-saudaraku dari umat non-Kristen, satu pertanyaan 1 menit ya, paling lama 2 menit kalau rada ureannya panjang dikit. Ya, seperti itu. Jawabnya pakai apa? Alkitab saja. Ya, gitu ya. Itu si Pelo, Bindeng Pelo yang memang dulu ya bahasa medsosnya apa ya, caci maki HTD lah, gara-gara HTD memberitakan Allah Esa ya, lalu dikira menghilangkan Bapa gitu. Yang menghilangkan Bapa kan Yesus sendiri, bukan HTD. Ya, terus saya lihat ini satu grup sama LP. Nah, sekarang si Pelo ini, Bindeng Pelo benar-benar masuk LP. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini Indonesia Pancasila, kita harus saling toleransi. Tapi boleh Pak tanya jawab? Boleh. Dialog boleh Pak? Boleh. Tapi jawaban kita jangan memakai ayat-ayat umat lain. Pakailah Alkitab, ya. Terus ya yang tidak boleh yang menyinggung umat lain tentu saja tidak boleh ya. Ya sesembahannya, junjungannya, kitabnya itu tidak boleh. Kita jawab pakai ayat Alkitab. Seperti itu ya. Baik, ya untuk satunya lagi kan si Bindeng Pelo ini sama si LP itu. Ya LP juga mestinya kalian katanya mengaku apologeter, tolong direvisi ya, kamu apologeter abal-abal ya. Kalau mau jadi apologeter berapa ya? 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Kamu kan menguduskan Bapa toh, Bapa Maha Kudus toh ya. Nggak layak kamu jadi apologeter ya. Ini grupnya bertiga kok ini. Saya Pelo, LP sama satu lagi siapa gitu ya. Kalau tidak salah itu kebanyakan ragi ya. Kebanyakan ragi, terus LP sama Bindeng Pelo. Kalau tidak salah ini satu grup ini, bertiga ini. Ya. Begitu ya, kalian bukan apologeter karena syarat pertama apologeter adalah kuduskan Kristus dalam hatimu. Anda tidak bisa melakukan itu. Yang Anda lakukan mengkuduskan Bapa dalam hatimu, mengkuduskan Tritunggal dalam hatimu, mengkuduskan segitiga dalam hatimu. Jadi dari ini saja Anda sudah tidak memenuhi syarat sebagai apologeter. Memang Alkitab menulis kita harus siap mempertanggungjawabkan anytime. Ya, dalam segala waktu. Tapi syarat pertama kuduskan Kristus dalam hatimu. Itu kalian nggak bisa lakukan itu karena Allahmu bukan Kristus. Allahmu kan Bapa. Itu dia sumber masalahnya. Ya. Lalu kalian ketika berapologeter nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari di luar Kristen karena bagi yang di luar Kristen ini paling mudah ya, paling mudah membuat pertanyaan yang pokoknya kalau Allah itu tidak esa, wah itu jadi sasaran empuk. Lalu kalian biasanya terbawa arus lalu comot-comot kitab mereka. Demikian saya tetap menghimbau kita Indonesia, kita Pancasila ya. Dan saya menyarankan juga kepada para mu'alaf ya, kalau dialog mau tanya itu ke HTD. Ya, ke HTD wes, kesini saja ya. Ini jawabannya pasti cepat, benar, alkitabiah dan dijamin tidak pernah comot-comot ayat kitab lain. Pasti hanya pakai Alkitab ya. Dan kalau ayat Alkitab kan tidak bisa dibantah ya. Jadi kepada saudara-saudaraku umat mu'alaf ya, mendingan tanya ke HTD ya. Wah tapi nggak seru Pak, kalau sama HTD 1 menit selesai. Kalau sama apologeter abal-abal itu seru Pak, kita seharian kadang-kadang berseri sampai 3 seri ya. Ya. Tapi kan cuman bikin gaduh doang ya, cuman bikin gaduh doang. Dan menurut saya bikin gaduh nggak akan dapat pahala. Ya. Ya nggak ada orang bikin gaduh, bikin ribut dapat pahala, nggak ada. Ya, menjelek-jelekan keyakinan lain dapat pahala nggak ada. Tapi bertanya boleh, kan Anda boleh bertanya ke HTD. HTD nanya nggak? Nggak, HTD nggak nanya. Aku sudah very clear kok. Ya,
Value real Alkitab, karena aku juga dulu pernah jadi Muslim, pernah jadi gereja kurang iman, pernah jadi saksi Yehova, pernah jadi Mormon, Katolik sebentar, ya. Jadi benang merahnya saya tahu, ya. Tapi saya nggak akan nanya, nggak akan nanya. Aku pakai Alkitab aja, ya, ya. Aku memberitakan Alkitab, tapi kok kena sasaran dia, ya. Itu kan Anda merasa sendiri kena sasaran karena ayat Alkitab, ya. Seperti itu, ya. Jadi kepada yang sisanya yaitu si LP dan kebanyakan ragi, ya. Kebanyakan ragi kan membusuk, ya. Jadi yuk jadilah apologeter, jangan apologeter abal-abal. Pertama, kuduskan Kristus dalam hatimu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi syarat ini, ya toh, itu di mata saudara-saudara kita di luar Kristen, nah kalian ini abal-abal, ya. Ya, atau sini belajar sama HTD, ya. Tapi ya jadikan dulu Kristus sebagai satu-satunya Allah, ya. Ya, sudah nggak bapak-bapak lagi, ya. Ya, kalian kan belum paham, belajar sama HTD sini, ya. Ya, jadi kita itu di negara Pancasila Indonesia itu jelaskanlah pakai kitabmu sendiri. Orang lain bertanya boleh-boleh, tapi jawaban pakai kitab kita sendiri. Nanti nggak bisa jawab, kan kamu belum paham toh, ya kamu kan belum paham, makanya belajar sama HTD, belajar ke suhu, ya, ya yang masih belum paham ke suhunya nih belajar ke suhu. Baik, kepada saudara-saudaraku dari luar kekristenan, saya menghimbau nanyanya ke HTD aja. Kalau di sini nggak ada ngegas, nggak ada, ya, ya. Dan dijamin hanya pakai ayat Alkitab kalau HTD itu, ya. Kepada saudara-saudara lain yang mendeklarasikan diri sebagai apologeter, ya, memang 1 Petrus 3 ayat 15, ya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan keimanan kita. Tapi ingat Pak, kalimat pertama itu, kuduskan Kristus dalam hatimu. Lah kalau kamu yang dikuduskan Bapa, ya wes, nggak bermutu sama sekali, itu abal-abal namanya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.